Halo guys, ketemu lagi. Nah, ini besok kita mau rayain di sekolah ulang tahunnya Melisa. Di kelas yang baru ini, guru-gurunya ternyata care banget gitu ya ke anak-anaknya. Jadi waktu liburan itu kan, liburan musim gugur itu sebenarnya ulang tahunnya Melisa. Cuman ternyata karena kita ada liburan, jadi nggak bisa rayain di sekolah. Dan nggak taunya pas masuk sekolah, gurunya nagih, bukan nagih sih, ingetin mau dirayain apa nggak. Ya karena mungkin udah saatnya lah ya Melisa bisa ngerayain sama teman-temannya, tapi memang lagi masih banyak aturannya. Di saat pandemi ini saya mau sharing sedikit untuk sekolah TK di Jerman, di provinsi saya tinggal. Aturannya itu kita belum bisa bawa kue yang homemade, jadi itu serba yang udah dipak gitu, yang dijual di toko, bukan yang kita bikin sendiri atau pesan dari orang dan orang itu bikin gitu, belum bisa. Dan untungnya di sini itu ada kue tart yang untuk ngerayain ulang tahun. Jadi beku, jadi kita bisa beli hari ini, disimpan, dan besok baru dikeluarin dari kulkas dan langsung bawa ke sekolah. Karena memang aturannya seperti itu. Ya sudah, jadi kita ikutin aja. Dan ini di belakang ini souvenir untuk teman-temannya. Sharing sedikit tentang ulang tahun di negara Jerman. Sebenarnya waktu awal ke Jerman itu dan ini salah satu yang membuat saya kaget juga, lumayan kaget ya. Ternyata budaya orang sini untuk ngelarain ulang tahun anak-anak itu nggak seheboh di Indonesia. Rata-rata anak-anak itu di sini, ini ceritanya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu mereka bikin kue sendiri dari rumah. Itu seperti muffin, kalau untuk anak-anak kecil itu muffin kecil-kecil, atau kue bola-bola yang kecil, atau apa namanya, kue pop ya. Kue pop yang terus apa, kayak coklat yang ada tusukannya, terus ada apa, terus dipakein coklat warna-warni, ada yang pakai kacang, ada yang pakai gula, macam-macam. Nah, hanya itu aja. Terus dapatnya, atau enggak ada yang bikin kayak bola-bola gini tapi luarnya itu meses. Nah, makanya lumayan simple ya. Dan kalau kita bawa terlalu heboh, dan saya nggak tahu nih apa komentar mereka. Kalau dulu itu, nanti saya tunjukin lagi videonya Michelle, anak saya yang paling besar. Nah, kalau si Michelle dulu ngerayain ngerayain ulang tahun, lumayan heboh karena dia juga bawanya hadiahnya tuh burger seperti ini juga. Oh ya, dan ini juga kantong-kantongnya ini saya udah bawa dari Indo. Jadi waktu pulang Indo, salah satu yang saya harus beli itu kantong souvenir ulang tahun seperti ini. Dan waktu itu Michelle pakai yang model yang diikat gitu. Nah, dan isinya nggak gitu banyak sih sebenarnya, tapi ada burger, ada minum, ada apa lagi ya? Coklat, nanti ada di videonya. Dan itu orang lumayan heboh. Karena kan saya pikir gini, kalau saya bikin kue sendiri, saya nggak gitu pintar bikin kue. Daripada nggak enak dan mungkin nggak akan dimakan dan membuang-buang tenaga saya juga. Jadi saya pikir ya udahlah, beli aja seperti di Indo, jadi yang praktis aja gitu. Dan ternyata itu membuat heboh. Dan setiap tahun, karena udah kebiasaan mungkin di Indo ya. Dan sekarang ini untuk si kecil, dia kan baru pertama kali merayakan di Jerman. Maksudnya bukan merayakan di Jerman, baru pertama kali ngerayain bersama teman-teman sekolahnya. Saya nggak tahu sih ini termasuk heboh atau enggak, tapi saya berusaha seminimal mungkin. Nggak seperti waktu si Michelle dulu. Si Michelle lumayan menghebohkan sekolah sih waktu dia ulang tahun ya. Karena katanya terlalu banyak. Dibilang sedikit, teman-temannya bilang sedikit. Ini banyak katanya. Ya udahlah, tapi ya gitulah ya, mungkin
budaya yang di Indo sama yang di sini. Kadang-kadang positifnya juga kita bisa ini sih. Positifnya kita jadi tahu apa-apa tuh nggak usah lah terlalu heboh gitu ya. Seperti kayak pesta. Tapi itu mungkin selera ya. Selera orang juga seperti apa. Ya, gitulah. Dan semoga untuk si kecil ini dia bisa berkesan di ulang tahunnya yang pertama kali dirayakan di sekolah bersama teman-temannya. Nah, jadi isi souvenirnya itu, ini kantongnya itu seperti ini. Kantongnya seperti ini. Udah ada isinya sedikit. Ini nanti kita tambahin lagi. Semoga nggak heboh ya. Nah, ini teman-temannya katanya ada 23 orang. Dan gurunya ada 5, tapi nggak apa-apa. Saya lebihin, jadi pokoknya digenapin jadi 30 aja. Dan jadi digenapin 30. Dan isinya ada Capri Sun, ada Haribo. Ini permen yang di sini orang seneng banget nih. Kalau di Indo tuh kayak Yupi, tapi Yupi masih lebih lembut. Nah, ini Duplo. Itu isinya. Dan ada lagi, beli tadi ini, mau ditambahin dalamnya, lollipop yang mini. Lollipop mini. Ini kan isinya 20. Beli 2 pak karena kan 30. Nah, terus beli ini juga. Beli ini Mikado. Seperti di Indo ya. Beli juga untuk mereka nyemil-nyemil. Ini namanya marshmallow. Mr. Malo. Ini aja sih. Jadi guys, ini isinya Mikado, Haribo, Duplo, Capri Sun, lollipop. Lollipopnya lollipop mini dari Chupa Chups. Terus Oreo birthday party. Oke guys, jadi kita mau mulai masukin lagi yang lainnya. Oke? Ini vlognya tentang ulang tahun. Dan ulang tahun kali ini mau dirayain di sekolah. Dan lucunya kalau di sini orang tuanya nggak ada loh. Jadi, tapi nggak tahu ya, lihat besok aja. Soalnya baru pertama kali juga ini si kecil mau dirayain kan di kindergarten, di TK-nya. Jadi belum ada pengalaman gimana anak-anak ngerayain di TK, tapi mau sharing sedikit. Di sini juga baru tahu juga waktu udah di Jerman kalau anak-anak sekolah itu mereka ngerayainnya nggak yang heboh banget seperti di Indonesia ya. Malah kalau mereka ada yang ulang tahun di rumah itu hanya orang-orang terdekat aja. Dan mereka nggak terlalu heboh sih, nggak kayak di Indo yang dekorasinya udah luar biasa deh. Cuman di sini tapi itu sih sebenarnya tergantung orang tuanya juga dan tergantung masing-masing lah, ya nggak?
karena kan orang beda-beda ya ininya pendapatnya, tapi menurut pendapat saya positifnya, jadi ngajarin anak tuh nggak usah terlalu heboh gitu. Tapi ini tergantung pribadi masing-masing ya. Ini hanya pendapat saya sendiri. Jadi di sini itu mereka membawa, hanya ada yang bawa kue. Ini sebelum pandemi ya. Bawa kue dibikin sendiri dari rumah, dibikinin sama mamanya atau omanya. Kayak muffin gitu kebanyakan. Atau ya muffin sih di sini. Mereka kesukaannya itu mungkin praktis ya, dan ada juga kayak bola-bola coklat gitu. Nah, dan untuk sampai kehebohan gimana itu nggak pernah lihat sih selama ini. Dan seandainya yang undang di rumah juga biasa aja, duduk makannya McDonald, dan nggak heboh. Nah, kalau di Indonesia kan sampai pakai MC dan lain-lainnya. Cuman di sini benar-benar beda banget. Dan sebenarnya bagus juga sih. Balik lagi tergantung masing-masing. Jadi di sini itu juga rata-rata orang tua nggak membiasain anaknya dengan makan coklat yang manis-manis. Jadi kebanyakan yang asam. Tapi kalau ulang tahun itu kadang dikasih juga yang coklat-coklat manis-manis gitu. Jadi variasi ya. Nah, dan besok Melisa rencanakan mau rayain di sekolah. Dan kemungkinan saya cuma kasih yang snack aja, dan cake juga dibeli karena ini pandemi nggak boleh bikin sendiri. Jadi beli di toko yang benar-benar udah jadi cake, dan ini benar-benar cake untuk anak-anak. Dan bawain mereka piring, bawain mereka sendok untuk cake-nya, dan semua yang sekali pakai aja ya, jadi langsung dibuang. Nah, hanya itu sharingnya hari ini, dan semoga ini menambah informasi kalian bagaimana orang Jerman merayakan ulang tahun anak di sekolah, dan ataupun merayakan anak ulang tahun di sekolah. Ya, sampai di sini sharing hari ini dan berbagi pengalaman tentang merayakan ulang tahun anak di sekolahnya. Semoga besok kalau ada kesempatan saya video atau foto, ya semoga aja bisa berkesan ya buat anak-anak. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like dan sudah subscribe. Terima kasih, bye-bye.